Ada yang ribut nih guys, Pak Purbaya lagi ada dialog dengan para pengusaha. Nah, tiba-tiba ada pengusaha dari Maluku Utara protes kenapa anggaran daerah dipotong. Dengan enteng, Pak Purbaya menjawab, kenapa protes? Kadung deal proyek tapi belum cair ya? Waduh, ketahuan dah niatnya. Anggaran memang suka dimain-mainin ya guys, dan Pak Purbaya tahu soal ini. Bapak pengusaha tadi malah marah-marah. Jadi ketahuan siapa pemainnya dong. Gimana ceritanya guys? Langsung aja kita tonton videonya. Memang Bapak hebat, terima kasih karena demi merah putih Bapak hebat. Jadi tadi saya tanya, kami dari Maluku Utara Papua, kasih sumbangan ke Jakarta ini banyak Pak. Ikan Maluku itu, kepulauan laut itu kasih hasilnya ke Jakarta semua 30%. Tapi kenapa Bapak kasih kita di Ambon, di Maluku cuma 26% Pak? Sama dengan Jakarta dana transfer daerah Pak. Lah. Bapak tadi Pak Tito tunjukkan data Maluku sama dengan Jakarta. Abang kesini aja bang. Panitia make-nya nggak bagus, dia ngatur suasana, pecat aja Pak. Wah. Panitia nih. Kenapa marah? Di sini nggak kedengeran. Guys. Jadi ketum dari tadi itu kita nanya memang nggak jelas suara karena penataan suaranya. Sampai nunjuk-nunjuk. Pak Menteri, tadi saya tanya Pak Tito, kan Pak Tito kasih gambaran 26% transfer daerah sama dengan Jakarta Pak. Jakarta itu kan dia punya pajak saya puluhan triliun, Maluku dapat apa Pak? Bapak kasih 26% kenapa? Akhirnya kita minjam duit 1,5 triliun pada SMI tahun ini Maluku. 26% yang Bapak transfer ke daerah kebutuhan kami. Aturannya Bapak transfer 60% Pak, karena kita kirim ke Jakarta tuh banyak. Kita punya tambang, kita punya laut segalanya. Wah. Bapak betul fit daerah, tapi kita nggak punya duit. Kami susah, kami setengah mati Pak. Tolong Pak, Maluku ditambah setelah ini Pak. Kita ada pinjam, Pak, ngutang, kita ngutang. Transfer ke daerah ya? Iya. Jadi kalau kurang perusahaannya Pemda nggak bayar ke Anda gitu? Gimana Pak? Ya memang make-nya jelek, mereka jelek ini. Ya utang ganda. Pemda tahun lalu 700 miliar. Pemda minjam 1,5. Udah disetujui DPR untuk tahun 2026. Harus bayar 300 miliar. Kita terima 1,2. Kita mau ngapain Pak di Maluku Pak? Jadi gini. Tolong ditambah Pak. Makasih Pak, tolong ditambah. Oke. Saya taruh pertanyaan kira-kira ya. Kenapa uang ke Pemda dipotong sehingga Pemda susah? Kira-kira gitu. Mungkin dia punya proyek dengan Pemda, udah jalan belum dibayar, rugilah dia. Itu. Gini. Wah. Marah lagi. Anggaran itu kan sudah diputus sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tambah 43 triliun rupiah. Saya nanya Pak Tito waktu ribut-ribut itu, setelah ribut ya, Pak Tito butuh uang berapa? Dia hitung, dia kasih ke saya 43. Ya udah, saya nggak potong, saya nggak kurangin. Ya udah 43. Jadi Anda protes ke Pak Tito nanti. Tapi begini, itu kelihatannya ada alasan kenapa uang Pemda TKD ya, transfer ke daerah dipotong dengan signifikan. Ada yang 50%, ada yang 70% katanya. Saya juga bingung apa bisa bertahan daerah. Jadi gini, rupanya di pimpinan kita ada semacam bukan kekhawatiran, sebel lah. Sebel tuh Pak, karena di Pemda uangnya, ini live ya? Gak apa-apa Pak, lanjut aja. Oh, udah mati? Oh, udah mati ya? Bebas jadi. Kalau live repot saya ngomongnya. Karena di Pemda uangnya banyak yang nggak dibelanjakan tepat sasaran, dikorupsi lah. Sehingga dari atas dipotong seperti itu. Tuh. Waktu itu tentu saya juga agak aneh kenapa potongnya sebesar itu. Ada wartawan. Biar aja lah, ntar gue bisa ngomong. Bang, gue pikirin. Ini keadaan benernya seperti ini. Jadi kita pikir, ya udah. Kalau pimpinan tertinggi nggak percaya dengan daerah, ya saya bilang ke daerah, ke Pak Tito juga waktu di acara dengan
pimpinan Pemda, gubernur sama itu pimpinan daerah tingkat 2 dan bupati, saya bilang, kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? Tunjukkan 2 triwulan terakhir, triwulan sekarang dengan triwulan pertama tahun depan, uang Anda dibelanjakan tepat sasaran dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi. Kalau itu terjadi, maka triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap presiden dan bilang, Pak, kondisi sudah bagus, Pemdanya sudah disiplin, belanja sudah baik, nggak ada salahnya kita naikin anggarannya. Nih, dengerin nih. Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Begitu saya menghadap, saya langsung ketok, lo tahu uangnya mau dikemanain, gitu kira-kira. Jadi Anda kontrol Pemda Anda, bilang ke Pemda Anda belanja yang betul. Nanti akhir triwulan pertama tahun depan saya akan evaluasi seperti apa penyerapan anggaran dan bagus apa enggak. Jadi bilang ke Pemda Anda, kasih alasan ke saya untuk menghadap presiden dan bilang Pemda layak dapat lebih. Itu mungkin. Kenapa dana daerah harus dipotong dan dijelaskanlah sama Pak Purbaya? Ya karena ada Pemda yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, banyak yang dikorupsi gitu. Dan jangan-jangan nih ya, kenapa dia protes? Ini kayaknya dia dikasih proyek tapi belum cair. Kayak yang dibilang sama Pak Purbaya tuh guys. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Bu Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara, sudah memberikan peringatan keras ya guys ya, kalau beliau ini tidak suka main-main anggaran dan tidak akan menjual proyek. Ya, jadi ini tanda tanya besar banget nih ketika ada pengusaha yang nampaknya udah deal proyek tapi belum cair nih, kira-kira nih ya deal-dealannya sama siapa? Ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi, dan berdasarkan skor di tahun 2023 cuma di angka MCT skornya di angka 39 dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi OTT di Desember 2024, maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbukti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda kabupaten kota. Mohon Ibu Gubernur hati-hati khususnya untuk utang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar utang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda khususnya di Provinsi Maluku Utara ini lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan pertama masalah pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya. Kedua mungkin masalah pegawai Bu. Saya
rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap, Bu. saya nunggu ini mau rapat atau enggak ini. Mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan pada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikannya. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada juga yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Soal korupsi yang ada di sana guys, yang dari awalnya tuh di rapor merah, sekarang sudah mulai menuju ke hijau gitu. Karena Bu Shirley mau terbuka dan berkonsultasi langsung dengan KPK. Bahkan pihak KPK juga sudah memberikan peringatan untuk berhati-hati gitu ya kepada Bu Shirley untuk bagaimana mengelola keuangan di daerah. Dan Bu Shirley juga memegang prinsip itu gitu loh, untuk selalu berhati-hati dan jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan dana daerah untuk kepentingan pribadi atau bahkan ada proyek-proyek yang bermasalah. Gimana guys, menurut kalian nih langkah yang diambil sama Bu Shirley? Sederhana tapi para pejabat korup tidak suka. Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, lagi rame dibahas. Tenang, bukan karena kasus, tapi beliau nyerita. Dulu kan dirinya lagi pengen ngedata daerah mana aja yang jalanannya udah rusak. Nah, Dinas Pekerjaan Umum atau PU malah minta anggaran 1,7 miliar cuma buat ngedata doang. Nah, itu minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Banyak banget. Jadi ya mikir akhirnya saya bikin video aja sosialisasi, saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan ke Maluku Utara. Enteng banget Jir, minta duit segitu banyak udah kayak minta duit ke emak. Untungnya alih-alih nyetujuin, Bu Shirley justru ngedata sendiri. Caranya pakai sosmed beliau. Dia bikin video sosialisasi ke rakyatnya. Buat yang jalan di daerahnya rusak, silahkan langsung bikin laporan ke sosmed beliau. Dan hasilnya langsung dapat 270 laporan dari berbagai daerah di Maluku Utara tanpa harus keluar biaya sepeser pun. Gue yakin kalau aja lewat PU gak bakal mungkin dapat segitu. Alasannya nanti kekurangan dana dan minta lagi miliaran. Mampus anjing. Ini kan emang bener banget ya. Sederhana yang dilakukan sama Bu Shirley, tapi para pejabat korup tidak suka. Sesimpel untuk mendata jalanan yang rusak aja ya. Bu Shirley aja tuh mau loh turun tangan sendiri karena ada indikasi korupsi guys. Emang keren banget gitu, hal-hal sekecil itu aja tuh. Bukan kecil sih ya, mungkin halnya kecil tapi duitnya gede. Dan Bu Shirley langsung ngerti nih, ini kayaknya bakal berbahaya nih kalau dilepas begitu aja. Makanya Bu Shirley sudah memperingatkan kalau beliau tidak akan sembarangan untuk mengambil proyek guys. Ini yang sekarang sedang viral guys. Ex-Gubernur Maluku Utara menghabiskan 3M untuk Indahoy bersama 3 wanita dalam satu malam. Parah. Udah kakek-kakek, udah tua. Bukannya mikirin untuk ke akhirat. Iya. Malah mikir nih buat kesenangan sesaat. Coba. Ada apa sih sebenarnya sama pejabat-pejabat kita itu? Kalau nggak korupsi, ya masalah perkembangbiakan. 3M tuh banyak loh guys. Banyak Coba lah. untuk membantu di bidang pendidikan, kesehatan, untuk membantu mendirikan tempat ibadah. Banyak saudara-saudara kita yang Nasrani, yang nggak punya tempat ibadah, coba dibantu. Malah buat Indahoy 3M satu malam dengan 3 wanita. Aduh, ramemper. Ini yang sekarang sedang viral guys. Nah, budaya-budaya korupsi seperti yang dilakukan oleh pemimpin sebelum Bu Shirley ini loh guys, yang ingin dihilangkan oleh Bu Shirley, yang tidak ingin dilanjutkan lagi. Karena Maluku Utara itu tuh kaya ya, walaupun dana daerahnya saat ini sedang dipotong ya. Tapi Bu Shirley tetap memaksimalkan dana-dana tersebut untuk kesejahteraan warga Maluku Utara. Dan terbukti kan sekarang baru menjabat 1 tahun tapi kinerja beliau sudah terbukti. Pembangunan jalan, infrastruktur, rumah, pendidikan, kemudian juga kesehatan, semua-muanya dipikirin sama beliau dan diusahakan begitu. Beda banget sama mantan gubernur yang dulu nih,
yang mohon izin, yang bapaknya anggota Dewan Nona Manis itu yang menghabiskan dana 3 miliar untuk Indahoy dengan 3 wanita. Izin banget nih. Dan sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk karirnya bisa berjalan dengan baik, dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Dan sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk karirnya bisa berjalan dengan baik, dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Dengerin nih ya pesan dari Bu Shirley, dan harus selalu digarisbawahi gitu loh. Untuk para pejabat, tidak macam-macam, tidak berselingkuh, apalagi korupsi. Nilai yang ditanamkan sama Bu Shirley ini tuh nggak main-main gitu loh. Mungkin dianggap sepele ya oleh beberapa orang, mungkin izin nih. Tapi ini bener-bener nih yang bikin Bu Shirley yakin kalau dengan tidak berselingkuh dan tidak korupsi, Maluku Utara bisa maju lagi ke depannya. Saya ini anak nelayan, dapat dan tidak dapat semua tergantung hati dan pahala. Cara boleh selingkuh. Sekarang saya bingung. Bingungnya begini. Ini kan orang memang itu tadi nelayan ini. Tapi yang ini kebijakan, nanti kita diskusikan lagi pun. Saya tetap setuju saja. Cuma tadi presentasi tadi kalau boleh sesuai dengan pendapatan orang di lapangan. Sehingga tidak memperhatikan nelayan. Karena masing-masing nelayan punya skill itu berbeda. Orang kalau sebelum orang nelayan di sana bisa ngomong atau mereka. Ini biasanya cara seorang ini. Yang pertama, bukan saja Bapak yang bekerja, saya ini bekerja, Kepala BRI ini juga bekerja. Kita ini semua bekerja, ada yang namanya aturan. BRI tidak bisa bikin kur di bawah 6%, tidak bisa. Tidak bisa juga setor suka-suka persentase dapat berapa, tidak bisa. Harus langsam, harus rutin. Jadi kalau merasa tak mampu, jangan ambil. Kalau merasa mampu, harus komitmen. Yang pertama. Yang kedua, sama-sama mengayal di rumpun yang sama, di titik yang sama. Satu dapat, satu tak dapat, itu sederhana. Saya ini anak nelayan. Dapat dan tidak dapat semua tergantung hati dan pahala. Tak boleh selingkuh, tak boleh berbohong, tak boleh putar-putar balik, harus jujur, harus sering berbagi. Kalau hidupnya baik, pasti rezekinya baik, itu pasti. Maluku Utara ini ada 36.000 nelayan. Sampai kapanpun Pemprov tidak bisa bantu semua. Sampai kapanpun kalian akan bilang Pemprov ini pilih-pilih, kasih cuma itu saja karena tidak pernah sampai di kalian. Ada 36.000. Satu tahun kita hanya mampu 200. Sampai saya selesai 1.000 meter sampai. Jadi orang datang ke BRI yang duitnya banyak. Lihat sendiri ya guys bagaimana ketegasannya Bu Shirley. Ketika membantu nelayan tapi nelayannya justru tidak tahu diri gitu. Dan mau ngutang tapi bayarnya suka-suka. Ya langsung disemprot lah sama Bu Shirley. Ya nggak bisa seperti itu karena bagaimanapun juga kita hidup ini kan ada aturannya guys. Ya bener nih apa yang dibilang sama Bu Shirley. Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda buat kepala sekolah ini tidak berkutik setelah menanyakan terkait dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Bahkan dari percakapan tersebut netizen sampai menyadari nih bahwa ternyata dana BOS untuk satu sekolah itu bisa mencapai 1,5 miliar per tahunnya. Itu angka tunjangannya lumayan besar untuk satu sekolah loh. Emang apa yang udah dibuat oleh sekolah ini dengan uang itu, Ri? Nah ini yang ditanyakan oleh Ibu Shirley kemarin. Jadi pertanyaan skakmatnya itu adalah dananya digunakan untuk apa? Kepala sekolahnya jawab untuk fasilitas sekolah. Nah Ibu Shirley nanya lagi, fasilitas sekolah yang mana? Karena kondisi sekolah tersebut tidak mencerminkan dana miliaran rupiah tiap tahunnya. Dan sang gubernur juga ingin memastikan bahwa dana tersebut tidak diselewengkan dan benar-benar sampai kepada siswa. Gue harap dana pendidikan ini benar-benar transparan ke depannya, biar orang-orang juga tahu dana itu digunakan untuk apa. Bener banget, dan kabarnya kemarin itu merupakan kunjungan dari Ibu Sherly Yuanda untuk memantau pungli di sekolah. Dan memang gaya kepemimpinan dari Ibu Sherly ini to the point dan sangat tegas, serta mengancam akan mengganti kepala sekolah yang tidak jujur dalam pengelolaan dana pendidikan. Keren kan guys, lagi-lagi gebrakan yang dilakukan sama Bu Shirley itu keren banget gitu. Tegas banget gitu loh. Kita sering banget lihat Bu Shirley ketika ada bawahannya yang bekerja dan tidak benar, itu langsung ganti. Besok bukan kamu. Gitu. Emang tegas banget dan Bu Shirley ini tahu gitu loh. Bagaimana cara-cara licik oknum gitu ya yang ingin bermain anggaran. Makanya nih ya, tadi Pak Purbaya sendiri nih juga sudah mencolek. Kalau ada oknum-oknum yang suka bermain dengan anggaran, yang suka jualan proyek,
Apalagi udah deal-dealan terus belum cair. Makanya langsung kan disentil. Gimana nih guys kalau menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.